Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen mata kuliah Ibu Eli Kusmiati SPD MPD dan kepada rekan-rekan yang telah mempercayai kami membahas mempresentasikan materi kedua tentang bahasa dan kreativitas AUD, aktivitas mendongeng untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini, yang disusun oleh Rafa Ananabila dan Erna Herliana. Pengertian mendongeng dipandang memiliki beberapa keterhubungan dengan perkembangan anak usia dini. Hal inilah yang kemudian menjadikan mendongeng dijadikan salah satu pola pendidikan anak usia dini. Banyak ahli yang telah mengemukakan fungsi mendongeng bagi perkembangan anak menurut Musrifoh tahun 2008. Di sini beberapa fungsi akan dijelaskan oleh Ibu Erna. Kepada Ibu Erna, saya persilakan. Tersebut dikemukakan Musfiroh 2008, Majid 2005, dan Primen 2010 sebagai berikut. Template 1. Mengembangkan kesadaran moral bagi anak. Dongeng adalah cerita fiksi yang disusun dengan tujuan utama sebagai media transfer moral. 2. Mengembangkan imajinasi anak. Dongeng merupakan karya fantasi yang sifatnya imajinatif, walaupun di sisi lain juga memiliki sifat kebermanfaatan. 3. Mengembangkan kemahiran berbahasa anak. Kemahiran berbahasa anak mencakup beberapa komponen penting, yakni menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. 4. Mengembangkan fisik motorik anak. Mendongeng dipandang hampir tidak memiliki keterkaitan dengan perkembangan fisik motorik anak. 5. Mengembangkan keterampilan sosial emosional anak. Keterampilan sosial emosional merupakan salah satu standar perkembangan yang penting dipenuhi oleh anak usia dini. 6. Mengembangkan kognitif anak. Isi sebuah dongeng tidak selalu hal yang bersifat imajinatif dan fiksional. Pendongeng kreatif adalah pendongeng yang mampu mengkreasi kegiatan mendongeng menjadi kegiatan yang menarik dan berdaya guna bagi perkembangan anak. Sehubungan dengan hal ini, pendongeng kreatif hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Menguasai bahan yang akan didongengkan. 2. Memiliki kemampuan membaca ekspresif yang baik, meliputi nada, intonasi, jeda, dan pelafalan yang tepat. 3. Memiliki kemampuan mengekspresikan karakter dalam dongeng. Setting dalam dongeng dan memosisikan diri dalam dongeng yang dibacakannya. 4. Memiliki kemampuan memerankan tokoh dalam dongeng untuk memperkuat daya simak siswa. 5. Mendayagunakan media yang tepat selama mendongeng. 6. Memberikan kejutan-kejutan bagi siswa selama mendongeng. Beberapa aspek perkembangan anak bertemali dengan hal ini. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pendongeng yang cerdas adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kegiatan mendongeng yang menarik bagi siswa dengan mengolaborasikan kegiatan mendongeng dengan berbagai kegiatan lain seperti bermain peran, permainan interaktif, dan eksperimen sains.
2. Libatkan anak selama mendongeng, baik hanya disapa, ikut memerankan tokoh, sampai pelibatan lain yang menuntut siswa melengkapi dongeng. 3. Awali kegiatan mendongeng dengan kegiatan apersepsi yang menarik, menumbuhkan rasa ingin tahu anak, dan memberitahukan jenis-jenis keterlibatan anak selama kegiatan mendongeng. 4. Akhiri kegiatan mendongeng dengan memberikan penguatan terhadap nilai, moral, dan pengetahuan yang terkandung dongeng. Silahkan dikembalikan lagi ke Teh Rafa. Pendongeng yang memiliki jiwa edutainment adalah pendongeng yang mampu menyajikan dongeng selayaknya sarana hiburan yang mendidik bagi anak. Konsep mendongeng edutainment harus mampu meningkatkan keasyikan anak selama kegiatan mendongeng. Lebih lanjut, anak harus merasa bahwa kegiatan ini bukan hanya kerja guru, melainkan kerja anak, sehingga guru dipandang sebagai sutradara dan anak adalah aktor. Berkenaan dengan konsepsi ini, berikut dikemukakan beberapa hal yang menjadikan dongeng menjadi edutainment. Yang pertama, tatalah lingkungan dan kelas untuk mendongeng dengan setting yang sesuai dengan isi dongeng sehingga siswa akan lebih hidup dengan suasana yang dibangun. 2. Siapkan lokasi peran, kostum, dan peralatan lain yang akan digunakan anak berkreasi selama kegiatan mendongeng. Ketiga, rekamlah kegiatan selama mendongeng, walaupun hanya dengan menggunakan alat perekam sederhana. Yang keempat, tontonlah kembali hasil rekaman tersebut bersama anak. Pada kesempatan lain, lakukanlah diskusi dan perbaikan seperlunya. Jika perlu, rancanglah kegiatan lanjutan dan yang atas hasil yang dikerjakan pada saat mendongeng tersebut. Yang kelima, rencanakan pemutaran hasil kegiatan pada seluruh kelas sehingga anak merasa memiliki rasa bangga atas hasil kegiatannya. Demikian beberapa hal yang berkenaan dengan pendongeng yang edutainment. Adapun beberapa upaya mendongeng senantiasa berhubungan dengan bahan aksi improvise. Mendongeng menolong dalam pentas teater, bermonolog dalam pesta teater. Oleh sebab itu, pendongeng kreatif harus pula cerdas dan memiliki daya edutainment yang baik. Pendongeng yang cerdas adalah pendongeng yang mampu memaksimalkan kegiatan mendongeng bagi perkembangan keseluruhan aspek perkembangan anak. Dalam hal ini, mendongeng tidak hanya diajukan untuk mengembangkan satu atau dua aspek saja, melainkan pada seluruh aspek, minimalnya beberapa aspek perkembangan anak. Introduction, ada 3 hal yang harus dijadikan landasan utama pemilihan bahan dongeng. Yang pertama, isi. Yang kedua, struktur dongeng yang baik haruslah memiliki struktur yang jelas dan lengkap. Yang ketiga, keterpahaman dongeng yang dipilih juga hendaklah dongeng yang dapat dipahami anak. Di sini, isi. Sebuah dongeng yang baik haruslah dongeng yang isinya mengajarkan karakter, moral, dan pengetahuan keilmuan. Aspek moral dalam dongeng hendaklah tidak menyiratkan kesan ambigus. Beberapa dongeng sepertinya ini banyak ditemui dalam konteks keindonesiaan, misalnya dongeng tentang si kancil buaya, cerita anak yang membangkitkan dendam, dan cerita ibu tiri yang kejam. Dongeng semacam itu hendaklah tidak dipilih guru sebagai bahan ajar mendongeng. Selain itu, dongeng yang baik adalah dongeng yang menarik bagi anak sehingga mereka akan termotivasi untuk menyimak dongeng tersebut. Yang kedua, struktur dongeng yang baik haruslah memiliki struktur yang jelas dan lengkap. Artinya dongeng tersebut harus memiliki tokoh yang memiliki daya hidup, alur, memiliki sifat plausibilitas, suspensi, surprise, dan misterius. Setting yang mengandung metafora dan bukan hanya sekadar atmosfer cerita
dan sudut pandang yang jelas. Selain itu, struktur dongeng secara utuh juga hendaklah dapat dikembangkan melalui kegiatan lain pasca mendongeng, semisal bermain peran, games, maupun kegiatan lainnya. Yang ketiga, keterpahaman dongeng yang dipilih juga hendaklah dongeng yang dapat dipahami anak. Ini berarti dongeng harusnya sesuai dengan perkembangan psikologis anak, jauh dari kata jangkauan anak, dan memiliki jalan cerita yang terlalu kompleks hendaklah tidak dipilih. Sejalan dengan uraian tersebut, guru memiliki peran penting dalam memilih dongeng. Nah, jadi lebih baik guru sendirilah yang jadi penulis dongengnya. Menuju dongeng yang kreatif, cerdas, dan edutainment. Salah satu stimulasi yang bermanfaat untuk pengembangan kreativitas anak di masa prasekolah adalah kegiatan membaca buku dongeng. Menurut sebuah penelitian dari American Academy of Pediatrics atau APP, membaca memiliki efek yang positif pada perkembangan otak anak. Tak hanya meningkatkan kreativitas anak, membaca dongeng juga punya manfaat positif bagi perkembangan si kecil. Di sini ada yang pertama, mengasuh kemampuan bahasa. Yang kedua, memperkuat ikatan orang tua dengan orang tua. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan berpikir kritis. Ada satu lagi, yaitu melatih imajinasi. Saat membaca buku dongeng, imajinasi buah hati akan dilatih untuk membayangkan bagaimana kondisi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, tempat tinggal, dan lingkungan mereka, sehingga menebak bagaimana kelanjutan ceritanya. Daya imajinasi yang tinggi dapat dijadikan bekal baik untuk meningkatkan kreativitas anak di masa depan. Mengasah kemampuan bahasa dengan membaca dongeng bersama si kecil, tentunya kemampuan bahasa akan terasa seiring berjalannya waktu. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang terbiasa dibacakan dongeng dan membaca buku akan memiliki kecerdasan yang lebih baik di sekolah karena mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik dan pembendaharaan kata yang luas. Memperkuat ikatan dengan orang tua, membaca dongeng juga bisa menjadi momen bagi orang tua dalam mendekatkan diri dengan si buah hati. Anak yang ditemani atau dibacakan dongeng biasanya akan memiliki ikatan yang kuat dengan orang tua mereka. Menambah pengetahuan, tak hanya melatih kemampuan bahasa, membaca dongeng juga akan menambah pengetahuan anak. Apalagi, dongeng biasanya memang ditulis berdasarkan budaya maupun kebiasaan masyarakat. Sehingga saat membaca dongeng, anak tak hanya belajar bahasa tapi juga belajar banyak pengetahuan umum yang berharga. Ketika mendengar cerita, anak biasanya tidak hanya mendengar begitu saja, maka berpikir kritis, mempertanyakan bagaimana hal yang berkaitan dengan dongeng sedang dibaca, sehingga kemampuan berpikir kritis pun menjadi lebih terlatih. Selain itu, kebiasaan membaca dongeng juga membantu anak lebih mudah memahami dan mencerna ide-ide yang kompleks saat mereka dewasa. Bagi anak-anak, cerita tidak hanya memberikan manfaat emotif tetapi juga membantu pertumbuhan mereka dalam berbagai aspek. Di antaranya membantu pembentukan kepribadian moral anak, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi, memacu kemampuan verbal anak, merangsang minat anak menulis, merangsang minat baca anak, membuka cakrawala pengetahuan anak. Di sini dapat kita simpulkan bahwa anak membutuhkan penyaluran imajinasi dan fantasi tentang berbagai hal, merupakan masa-masa aktif berimajinasi. Tak jarang anak mengarang suatu cerita sehingga oleh sebagian orang tua dianggap sebagai kebohongan. Cerita efektif bermanfaat untuk mempengaruhi cara berpikir berperilaku, membuat cerita menjadi efektif dan cara berpikir mereka
tidak sekadar menghibur tapi juga mendidik, sekaligus merangsang perkembangan komponen kecerdasan linguistik yang paling penting, yakni kemampuan menggunakan bahasa dan sasaran praktis. Anak yang gemar mendengar dan membaca cerita akan memiliki kemampuan berbicara, menulis, memahami gagasan yang rumit dengan lebih baik. Cerita dapat menimbulkan inspirasi dan menstimulasi anak untuk menulis cerita. Bercerita dengan media buku menjadikan stimulasi efektif bagi anak TK karena pada waktu itu minat baca anak mulai tumbuh. Di sini kesimpulan yang dapat diambil, mewujudkan kegiatan mendongeng yang multifungsi dalam konsep pendidikan anak usia dini memang memerlukan komitmen bersama orang tua, pihak sekolah, guru, dan anak. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Kerja cerdas dan kerja ikhlas memang haruslah menjadi pondasi utama dalam mengembangkan mutu proses dan hasil pendidikan anak usia dini. Semoga kita tidak akan pernah berhenti berjuang, selalu semangat membentuk generasi emas anak bangsa. Mengembangkan kreativitas anak usia dini adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan guna mengoptimalkan kecerdasan dan tumbuh kembangnya. Apalagi ketika ia baru saja bersekolah. Tak hanya nutrisi yang lengkap dan seimbang, stimulasi yang tepat juga membantu untuk meningkatkan kreativitas serta meningkatkan perkembangan otak, sehingga di masa depan anak memiliki kreativitas dan kecerdasan yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila banyak terdapat kesalahan, karena kesalahan murni datangnya dari kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.